Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otas Agustina. Saya Unik Anak Ridhoa Sahwati Rahmah Nur Latifah, Kami CGP Angkatan 11. dari Kabupaten Sukabumi. baik Bapak dan Ibu guru hebat. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Mari kita saksikan bersama. Cekidot. Assalamualaikum Otas. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga sehat selalu. Otas, saya semuanya sehat kan. Baik, saya dengar-dengar hari ini Otas akan melaksanakan coaching ya. Betul, saya akan melaksanakan coaching. Pastinya dengan guru yang lain ya. Baik, begini Pak Otas, sebelum pelaksanaan coaching ini saya akan membantu Pak Otas mungkin ya, akan membantu dengan cara mengamati dan menilai proses berjalannya coaching. Nah sebelum itu nanti Pak Otas harus memperhatikan, baik sebelum Pak Otas melaksanakan coaching tentunya ada hal yang perlu diamati ya Pak Otas ya, seperti pertama yaitu dalam melakukan coaching, yang pertama yang Pak Otas harus perhatikan itu yaitu dengan obrolan dengan beberapa alur kita ya, alur kita nanti Pak Otas sudah melakukan alur tirta dulu, dan kemudian nanti apakah Pak Otas sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian yang pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kuncinya atau belum, kemudian kan kepada coaching begitu ya Pak Otas ya, dan kemudian juga bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Otas. Kemudian juga pada proses coaching itu Pak Otas tentunya harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu, dan juga nanti ketika mendengarkan Pak Otas harus menggunakan prinsip mendengarkan dengan rasa ya. Rasa itu yaitu ada menerima kenyataan, melakukan pertanyaan terbuka, merangkum apa yang dibicarakan oleh coaching, kemudian juga nanti yang lain memberikan apresiasi kepada coaching begitu. Nah sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu ya Pak ya, terkait dengan persiapan coaching ini. Baik, yang pertama boleh ya saya bertanya? Boleh, jangan tegang Pak ya, santai aja. Baik, yang pertama Bapak itu yang apa sih apa yang akan Pak Otas kembangkan dalam coaching ini, untuk kompetensi yang mana begitu yang akan Pak Otas kembangkan? Terkait dengan teknik coaching yang ingin saya kembangkan tentunya adalah dari keempat kompetensi saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot itu saya ingin dikembangkan, kemudian juga saya ingin dapat mendengarkan dengan rasa seperti itu. Baik, jadi ada dua kompetensi ya, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan. Nah dari kedua ini mana sih yang akan Pak Otas lebih spesifikkan lagi yang perlu saya amati? Untuk jika lebih spesifikkan, saya lebih memilih ingin dikembangkan itu di mengajukan pertanyaan berbobot. Itu seperti itu. Paling memilih itu hanya di sana saja. Baik, pertanyaan berbobot ya. Kemudian juga penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan ini bagaimana? Kompetensi yang perlu Pak Otas kembangkan maksudnya. Untuk penilaian dari kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin nanti Ibu dapat mengamati saya apakah saya sudah mampu atau sejauh mana saya dapat menggunakan kata kunci dari jawaban coaching. Jadi kata kunci yang saya gunakan sebagai pertanyaan
terbuka bagi coaching gitu. Baik. Nah, berikutnya pertanyaan terakhir nih Pak Otas ya. Apa sih harapan Pak Otas dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Harapannya tentu nanti saya mendapatkan informasi sejauh mana saya sudah mampu menggunakan teknik coaching, kemudian saya mendapatkan umpan balik dari ibu sebagai observer. Nanti ketika saya melakukan coaching itu sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, ini mengajukan pertanyaan berbobot dengan indikator bagaimana saya menggunakan kata kunci dan juga bagaimana dapat menyusun struktur kalimat terbuka kepada coaching. Baik, mungkin pertanyaan tadi yang akan saya observasi ya ketika Pak Otas ketika melakukan coaching. Nah, apa Pak Otas akan melaksanakan coaching? Rencana saya itu di pekan depan saya akan melakukan koordinasi dulu bersama rekan-rekan guru sesuai kesiapan dari rekan-rekan guru kapan sesuai dengan kesiapan mereka dari perencanaan, kemudian pasti dan Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Otas atas waktunya. Nanti tentunya kita akan bertemu lagi ya. Setelah Pak Otas melakukan observasi, nanti kita akan ngobrol lagi dan melihat bagaimana hasil dari proses coaching yang telah Pak Otas. Nanti jadi saya akan informasikan kembali kepada ibu ketika saya sudah mendapatkan jadwal kapan kita akan observasi. Iya, baik Pak Otas, terima kasih. Sama-sama ibu. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum. Bu Nik sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu? Iya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Supervisor. Ibu mohon izin bantuannya untuk mengobservasi saya Ibu. Iya, siap. Terkait dengan penggunaan di coaching ini. Bu Nik, setelah Ibu Unik tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran, Ya. apa yang ingin disampaikan Ibu Nik? Kita akan berbincang-bincang 15 sampai 20 menit ke depan Ibu. Bu Nik, ada yang ingin disampaikan apa? Ya, mungkin Pak Otas yang saya akan ceritakan itu permasalahan kelas ya, bahwa anak itu setelah saya masuk ke kelas, anak itu merasa bosan tentang pembelajaran seperti matematika lah ya, bosan anak tersebut, terus menghitungnya agak lambat, dan itu saya itu menggunakan metode ceramah di kelas. Nah, itu permasalahan yang ada di kelas. Jadi Bu Nik akan menceritakan terkait dengan permasalahan yang Bu Nik hadapi ataupun temukan di kelas ya Bu Nik, terkait dengan bagaimana siswa mengikuti pembelajaran itu seperti rasa bosan, kemudian juga berkaitan dengan metode yang digunakan oleh Bu Nik. Ya. Baik, Bu Nik, kira-kira nanti setelah kita melakukan bincang-bincang siang ini Bu Nik, apa yang ingin Ibu harapkan? Mungkin yang saya harapkan adalah ketika saya belajar di kelas, anak itu tidak merasa bosan. Mungkin saya itu harus melihat peserta didik itu agar lebih semangat di dalam kelas, jangan merasa bosan di dalam kelas. Baik, jadi setelah kita melakukan coaching ini, Bu Nik harapannya nanti setelah selesai ini kedepannya siswa itu ketika pembelajaran bersama Bu Nik, siswa menjadi lebih bersemangat seperti itu ya. Ya, betul sekali Pak Otas. Bersemangat, bergairah untuk mengikuti kegiatan. Ya. Kemudian kegiatan di kelas juga menjadi lebih aktif ya. Baik. Bu Nik, kira-kira bagaimana gambaran Bu Nik terkait siswa yang bosan itu, gambarannya ada apa saja nih Bu Nik? Bagaimana ekspresi-ekspresi siswa ini? Ya, mungkin gambarannya ketika sedang saya memberi pembelajaran matematika, anak merasa malas menghitung. Terus merasa bosannya ketika saya memberikan SD di kelas, anak-anak tersebut merasa malas dan tidak ingin mengikuti ketika saya bernyanyi SD. Anak-anak tersebut terlihat sangat malas, terlihat rasa bosan lah di kelas itu. Baik, jadi
kegiatan gairahnya dari sikap duduk Ya, sikap tadi duduk juga Bu, ya. Dari kegiatannya. sikap berdoa, begitu juga sudah merasa bosan, suka jika jadi terlihat malas anak tersebut. Oh, baik. Kemudian Bu Unik, bagaimana ketika Bu Unik menghadapi siswa-siswa yang kelihatan kurang bergairah tersebut, Bu Unik? Mungkin saya cara menghadapinya dengan secara seperti ini ya, coaching sama coaching ya. Itu dengan cara berkomunikasi dengan baik dengan murid. Seperti apa sih yang diinginkan murid di kelas itu, seperti pembelajaran apa yang ingin dicapai di kelas itu, apakah saya harus bagaimana kepada anak, apakah anak itu harus diberikan seperti gambaran atau seperti metode IT ya, seperti memakai kuis atau seperti apakah itu. Itu. Jadi Bu Unik sudah bertanya juga kepada siswa-siswa Ya. ya terkait dengan barangkali maunya apa Ya. siswa ini ya, Ya, Bu seperti Unik. itu ya. Karena takutnya apa yang sudah Bu Unik lakukan itu tidak sesuai dengan Nah, keinginan anak di kelas ya. gitu ya. Oke, bagus Bu Unik. Kemudian Bu Unik ketika tadi Bu Unik menyampaikan bahwa ya ingin meningkatkan apakah akibat di kelas ataupun juga semangat anak di kelas mengikuti pembelajaran Bu Unik. Dan ada rencana-rencana Bu Unik enggak yang akan dilakukan? Mungkin rencana yang saya akan lakukan adalah yang pertama mungkin saya nanti akan menggunakan PPT ya di kelas, mungkin dengan cara melihat gambar mungkin anak-anak, supaya anak-anak itu terinspirasi melihat gambar bahwa ini sangat menarik di pembelajaran, tidak membosankan di kelas. Selain dari penggunaan salin dia ataupun PowerPoint gitu media pembelajaran itu, ada lagi barangkali rencana-rencana yang akan Bu Unik tempuh seperti itu Bu? Oke, rencana yang kedua adalah saya akan memotivasi anak-anak supaya lebih semangat lagi di kelas, supaya tidak bosan di kelas. Karena kan anak kelas 3 itu ya moodnya itu naik turun. Ketika dia moodnya bagus, mungkin pagi hari masih bagus, masih semangat. Ketika siang hari, waktu jam 10 sampai jam 11 itu moodnya sudah turun. Nah, saya mungkin akan menginspirasi anak tersebut supaya bahwa di kelas itu tidak akan membosankan. Baik, bagus sekali. Kemudian Bu Unik terkait dengan tadi ada beberapa langkah dari yang sudah Bu Unik rencanakan, ada beberapa langkah yang sudah Bu Unik rencanakan. Mana yang akan Bu Unik tempuh terlebih dahulu Bu? Mungkin yang akan saya tempuh terlebih dahulu adalah pertama mungkin untuk memotivasi anak dulu ya, mungkin harus semangat dulu anaknya, baru ke pembelajaran juga nanti anak tetap semangat dan bisa memberikan yang terbaik kepada pembelajaran tersebut dan tidak membosankan. Untuk di itu penggunaan PowerPoint itu Bu Unik, rencana Bu Unik kapan mau mulai melaksanakan penggunaan salin dia di pembelajaran sebagai alat media pembelajaran? Mungkin saya akan melakukan 1 minggu ya Pak, karena saya akan melihat dulu anaknya. Ketika saya sudah melihat anaknya dulu, mungkin saya akan melakukan dalam seminggu penuh ya untuk ke anak tersebut ke pembelajaran di kelas. 1 minggu Bu Unik Ya. ya. 1 minggu itu untuk persiapan Ya, terlebih dahulu. persiapan terlebih dahulu, baru kita langsung membuat praktek. Pembuatan Ya. Oke, baik. Kemudian rencana Bu Unik penggunaan media pembelajaran PowerPoint tersebut, apakah di awal ini mau di mata pelajaran apa kira-kira Bu Unik yang akan lebih terlalu? Yang betul mungkin di pembelajaran matematika ya. Mungkin matematika itu anak-anak malas untuk berhitung. Jadi saya akan membuat sebuah kuis ya, berbentuk tema atau berbentuk gambar lah ya. Jadi untuk menginspirasi anak buat menjadi terpancing semangat. Oke, jadi di PowerPoint juga ada seolah-olah seperti game Ya. juga ya, menghadirkan game agar siswa lebih tertarik. Oke, baik. Untuk belajar. Kemudian kira-kira apakah ada dalam menempuh langkah-langkah tersebut, apakah menurut Bu Unik ada yang memang bisa membantu Bu Unik atau bagaimana Bu? Mungkin yang
bisa rekan-rekan mungkin ya rekan-rekan sejawat di sekolah mungkin yang akan membantu saya, karena kan saya mempunyai teman sejawat di kelas 2 ya, itu akan membantu saya ketika dalam pembelajaran tersebut. Jadi unik akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang menyiapkan ya, secara dari Salintia di media pembelajaran ya. Kemudian unik untuk konsistensi penggunaan media pembelajaran ini, kira-kira Bu Uni akan berapa lama Bu Uni rencana? Mungkin untuk rencana ke media pembelajaran itu ya sama seperti ya 1 minggu mungkin pembelajarannya, karena kan saya harus mencari dulu dari berbagai sumber ya kalau pembelajaran itu nanti. Nah berarti saya dalam waktu seminggu nanti saya akan mempraktikkan. Baik. Sekarang secara konsistensinya Bu Uni? Secara konsistennya mungkin kepada anak ya. Ya Bu Uni di kelas itu menggunakan Salintia tersebut, apakah bagaimana Bu Uni? Setiap hari atau ada jeda atau bagaimana? Mungkin tidak akan setiap harinya, karena ini fokusnya hanya 1, mungkin hanya 1 minggu dalam sekali. Oke, jadi rencana Bu Uni setiap 1 minggu itu minimal 1 minggu itu di pembelajaran menggunakan media pembelajaran atraktif seperti itu ya Bu. Dan Bu Uni untuk kedepannya gitu ya, setelah Bu Uni kita melaksanakan bincang-bincang ini, apa yang sudah Bu Uni dapatkan? Ini yang sudah saya dapatkan adalah dari permasalahan ini, alhamdulillah ya sudah dapat solusinya, bahwa saya itu dalam pembelajaran harus menggunakan IT tersebut, contohnya seperti PPT mungkin ya, supaya terpacu atau semangat, mungkin seperti itu Pak Otas. Baik Bu Uni, terima kasih, saya rasa cukup Bu Uni, luar biasa Bu Uni dapat, terima kasih sudah berkenan untuk mencurahkan kegelisahannya, bagaimana permasalahan yang Bu Uni temukan di dalam kelas ataupun Bu Uni hadapi di dalam kelas sudah Bu Uni curahkan. Kemudian juga alhamdulillah Bu Uni sendiri sudah mengambil sebuah keputusan sebagai langkah dari rencana yang akan dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Uni. Itu saja Bu Uni, terima kasih, semoga Bu Uni diberikan kelancaran. Apa yang Bu Uni harapkan yang diucapkan tadi sebelum coaching juga kedepannya dapat tercapai segera. Sekali lagi terima kasih Bu Uni. Terima kasih Pak Otas. Selalu lancar selalu dalam pelajarannya, semoga selalu barokah. Terima kasih juga kepada Ibu Supervisor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Otas. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi ya. Betul. Gimana observasinya lancar? Alhamdulillah lancar. Semua guru-guru juga sudah melaksanakan observasi. Mencatat ke Pak Otas ya. Baik Pak Otas, sebelumnya kan kita telah melakukan pra-observasi, kemudian juga saya mengamati proses coaching dari Pak Otas bersama coaching. Dan sekarang berarti giliran saya untuk menyampaikan hasil pengamatan dari coaching Pak Otas. Ya, baik Pak Otas, yang pertama apa sih yang telah dilakukan Pak Otas pada kegiatan coaching? Apakah Pak Otas sudah merasa indikator pencapaian, maksudnya kompetensi yang Pak Otas ingin kembangkan itu sudah tercapai atau belum? Terkait dengan kegiatan coaching yang tadi saya lakukan bersama rekan guru, saya rasa beberapa indikator sudah saya dapat tercapai, apalagi di kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Saya rasa tadi saya sudah bisa mengembangkan, juga saya menyusun struktur kalimat terbuka kepada coach. Itu tadi saya sudah
upayakan, dan saya sudah berusaha tidak memberikan asumsi kepada coaching, kemudian saya juga tidak memberi judgement kepada coaching seperti itu. Iya, ya bagus sekali Pak Otas ya. Baik, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk memberikan hasil pengamatan yang telah saya dapatkan dari coaching Otas bersama coaching ya. Baik, yang saya perhatikan Pak Otas itu sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alat. Nah, yang pertama Pak Otas sudah bertanya kepada coaching tujuan dari obrolan coaching itu apa. Kemudian yang keduanya Pak Otas sudah berhasil mengidentifikasi masalah dari permasalahan coaching. Kemudian juga Pak Otas sudah berhasil juga membuat pertanyaan rencana aksi apa yang akan coaching lakukan terhadap penyelesaian masalah-masalah tersebut. Dan terakhir Pak Otas sudah berhasil juga menanyakan tanggung jawab ya dari kita yang bagian tanggung jawab itu juga sudah Pak Otas berhasil lakukan. Kemudian juga terhadap kompetensi yang telah Pak Otas sampaikan yang ingin dikembangkan, menurut pendapat saya setelah tadi saya melihat obrolan Pak Otas bersama coaching, Pak Otas sudah berhasil mengajukan pertanyaan tersebut, pertanyaan yang berbobot tersebut dari pernyataan yang coaching berikan begitu. Dari situ kemudian juga Pak Otas sudah berhasil menggunakan kata kunci yang Pak Otas ambil dengan mendengarkan apa yang telah coaching sampaikan. Tentunya yang kedua itu mendengarkan dengan rasa, kata Pak Otas yang tadi ingin kompetensi itu yang ingin dikembangkan. Ternyata menurut pendapat saya juga Pak Otas sudah berhasil melakukan tersebut, karena yang pertama Pak Otas sudah berhasil menerima pernyataan dan kunci dengan baik. Kemudian sudah melakukan sudah membuat pertanyaan yang terbuka kepada coaching, sehingga coaching dapat dengan leluasa dan nyaman menjawab pertanyaan dari Pak Otas. Kemudian juga Pak Otas berhasil merangkum obrolan-obrolan yang Pak Otas dan coaching lakukan. Dan Pak Otas juga sudah terlihat seringkali memberikan apresiasi terhadap yang coaching sampaikan. Itu Pak Otas yang adalah penilaian dari saya. Nah, kemudian nih setelah Pak Otas melakukan observasi bersama saya, kemudian juga melakukan coaching. Nah, dari situ kompetensi apa lagi yang ingin Pak Otas kembangkan? Terkait dengan langkah ke depannya yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi kehadiran penuh, karena jujur saja ketika saya melakukan bersama mereka itu tadi sesekali konsentrasi saya terkadang terganggu. Saya kemudian ketika coaching bercerita apa yang menjadi permasalahannya, kadang saya menjadi teringat bagaimana dulu saya di kelas seperti itu. Saya rasa jadi untuk kesadaran penuh saya perlu lagi mengembangkan, mengasah lagi terkait dengan kompetensi kehadiran penuh itu. Baik, memang yang saya ketahui sudah luar biasa sekali ya. Tadi kompetensinya yang memberikan pertanyaan berbobotnya sudah berhasil, kemudian juga mendengarkan secara apik, dan kemudian sekarang Pak Otas yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuhnya. Nah, semoga apa yang Pak Otas cita-citakan berarti ini ya, yang ingin dikembangkan semuanya dapat terpenuhi ya Pak Otas ya di lain kesempatan, karena mungkin obrolan yang saya lakukan dengan Pak Otas sepertinya dicukupkan sampai di sini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dengan suasana yang lebih baik, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Otas. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.